Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Anggraini dari Prodi Matematika, NPM-nya 201114011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan pendidikan filsafat, idealisme, dan realisme. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan. Adapun cakupan landasan pendidikan adalah landasan hukum, landasan filsafat, landasan sejarah, landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi. Jadi, yang kita bahas di sini hanya landasan filsafat. Sudah tahukah apa itu arti dari landasan filsafat? Pengertian landasan filsafat. Landasan filosofis atau filsafat merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filsafat yang terdapat dalam pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai cara untuk mengatur dan menyelaraskan proses pendidikan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam suatu sistem pendidikan. Karena apa? Karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Aliran dalam filsafat. Agar uraian tentang filsafat pendidikan itu menjadi lengkap, berikut ini akan diuraikan beberapa aliran filsafat pendidikan yang dominan di dunia ini. Aliran itu yaitu 1. Idealisme, 2. Realisme, 3. Perennialisme, 4. Esensialisme, 5. Pragmatisme dan progresivisme, 6. Eksistensialisme. Di sini saya hanya membahas 2 aliran filsafat saja, yaitu idealisme dan realisme. Yang pertama, landasan pendidikan filsafat idealisme. Filsafat idealisme adalah salah satu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Menurut idealisme sendiri, tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf kehidupan rohani yang lebih tinggi dan ideal, serta memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Di sini juga akan memperjelas idealisme dalam pendidikan. Idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia. Dalam pendidikan, idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar demi kemajuan pendidikan. Hal tersebut bisa dilihat pada metode dan kurikulum yang digunakan. Idealisme mengembangkan pemikiran peserta didik sehingga menjadi peserta didik mampu menggunakan akal pikiran atau idenya dengan baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kedua, landasan pendidikan filsafat realisme. Filsafat realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera dan real dan berada sendiri tanpa disandarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Pengetahuan di dalam dunia pendidikan tidak hanya terletak pada objek saja tetapi juga pada subjeknya. Pada prinsipnya, realisme memandang hakikat wujud, nyata, realitas, terdiri atas dunia fisik dan rohani atau dualitas. Di sini saya juga akan memperjelas realisme dalam pendidikan. Realisme di dalam dunia pendidikan memiliki prinsip dan tujuan untuk memberikan perhatian kepada peserta didik yang apa adanya, untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial. Realisme sangat memandang dalam sebuah pendidikan, karena realisme sendiri memiliki tujuan di dalam pendidikan, yaitu dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan ingin memfokuskan pendidikan pada pencarian kebenaran melalui persamaan terhadap dunia fisik atau informasi yang berubah-ubah. Kesimpulan dan saran.
Filsafat pendidikan adalah sebuah pelajaran di mana salah satu dari cabang filsafat. Di dalam filsafat pendidikan terdapat banyak aliran, hanya ada dua yang saya jelaskan. Yang pertama adalah aliran filsafat pendidikan idealisme yang menganggap bahwa dari sebuah idelah kita dapat mengembangkan pengetahuan dan akal pikiran manusia. Kedua adalah aliran filsafat pendidikan realisme. Realisme menganggap bahwa objek indera kita adalah yang sebenarnya. Benda-benda itu adalah untuk adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.